Di Panjalu, terdapat situ yang konon terbentuk dari air Zam-Zam. Singkat cerita, akhirnya Yudi dan Tami sampai di Panjalu Ciamis, Jawa Barat. Kini sudah terlihat pulau kecil di tengah danau. Di pulau terlarang ini juga bersemayam jasad-jasad raja-raja Panjalu. Yudi dan Tami berangkat menuju ke Nusa Larang dengan naik sampan. Sampailah keduanya di pintu gerbang Nusa Larang. Hati Yudi dan Tami berdesir kencang melihat dua patung harimau yang mengapit di kanan kiri pintu gerbang. Menurut mitos, kawasan Panjalu dijaga dua harimau jejadian. Menurut mitos, dua harimau jejadian itu berkelana dan sampailah di Panjalu. Di Panjalu kedua harimau jejadian itu terjerat sulur-sulur tanaman dan akhirnya jatuh ke lubang saluran. Kedua harimau jejadian ini nyaris dibunuh, tetapi akhirnya diselamatkan warga Panjalu karena mereka tahu kedua harimau itu tak lain jelmaan dari putra-putri raja. Sebagai rasa terima kasih, dua harimau jejadian itu bersumpah akan melindungi orang-orang Panjalu dan keturunannya dari mara bahaya. Keberadaan Yudi dan Tami di Panjalu bertepatan dengan gelaran proses nyangku, yaitu pencucian pusaka peninggalan Sang Hyang Borosngora, serta raja dan para bupati penerusnya yang tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Sang Hyang Borosngora adalah Raja Panjalu yang pertama kali mensiarkan agama Islam. Konon, sepulang berguru dari Mekah, Sang Hyang Borosngora membawa pusaka dalam bentuk pedang, cis atau tombak bermata dua, serta pakaian kebesaran dan air Zam-Zam. Sang Hyang Borosngora menuangkan air Zam-Zam ke tanah dan akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Situ Lengkong. Prosesi nyangku ini digelar di hari Senin atau Kamis terakhir di bulan Maulud. Sebelum prosesi nyangku digelar, para sesepuh Panjalu lebih dulu berziarah ke makam raja-raja Panjalu di Nusa Larang. Setelah itu, pusaka-pusaka peninggalan Sang Hyang Borosngora dikeluarkan dari Bumi Alit untuk diarak dan dicuci. Arak-arakan membelah masyarakat yang datang menyambut. Mereka siap-siap memperebutkan air bekas cucian pusaka. Mereka percaya air bekas cucian pusaka Sang Hyang Borosngora sangat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit akibat guna-guna, teluh atau santet, seperti yang dialami oleh lelaki paruh baya ini. Pria paruh baya ini mengaku pernah kena santet, dan dari perutnya berhasil dikeluarkan segenggam tanah liat yang konon berasal dari tanah kuburan. Saya juga heran sekali, nampak merasa diri saya selama
4 bulan ya tergeletak di tempat tidur, terus di pinggirnya pinggang. Pinggang. Rasa kayak gimana? Kayak ditusuk-tusuk gitu. Tusuk-tusuk. Ternyata ada orang pintar bisa menyembuhkan katanya. Saya datangi yaitu daerah Pangandaran. Alhamdulillah itu caranya dimasukin ke hewan. Yang bikin bulu kuduk bergidik, ketika tanah liat ini dihancurkan, ternyata di dalamnya terdapat paku-paku berkarat, rambut, serta potongan tulang manusia. Ini dalamnya ada 9 paku. Gila. 9 paku dari mulai besar sampai kecil. Ada rambut, terus ada tulang ya. Ini tulang manusia katanya, tulang manusia. Dan ada beling. Orang-orang yang mengalami serangan gaib seperti ini juga ikut berebut air bekas cucian pusaka peninggalan Sang Hyang Borosngora. Mereka percaya air bekas cucian pusaka ini bisa membebaskan mereka dari kuasa gaib. Air untuk mencuci benda-benda pusaka peninggalan Sang Hyang Borosngora berasal dari 7 sumber mata air. Salah satunya dari sumber mata air di Situ Lengkong. Orang-orang tak sabar untuk berebut air yang diyakini bertuah ini. Namun para sesepuh Panjalu mewanti-wanti, jika orang kemudian sembuh dari penyakitnya dan terbebas dari teluh atau mendapatkan berkah setelah kena cipratan air, semata-mata karena kuasa Allah, bukan karena kuasa dari benda-benda pusaka ini. Aku ini cuma sekedar mengingatkan bahwa kita punya karuhun yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Dan air ini cuma sekedar untuk Simbol gitu ya? simbol aja, bukan mukjizat atau apa. Jadi ini sekedar jalan aja. Bapak ini ngambil airnya dari sana, betul? Khasiatnya apa Pak? Khasiatnya untuk apa? Untuk menjaga diri Untuk apa? untuk menjaga karena segala rupiah ya mah Menjaga kesehatan. Benar, benar. Prosesi nyangku sudah selesai digelar pada siang harinya. Dan malam harinya, digelar acara yang sudah ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu atraksi kanuragan dari para jawara Panjalu. Panjalu berasal dari kata jalu, yang berarti jantan atau jago. Juga bermakna lain, pendekar atau jawara. Sejak zaman dulu, jawara-jawara Panjalu namanya terkenal di seluruh Tatar Sunda. Karena itulah, orang-orang Panjalu sangat disegani karena mereka memiliki ilmu kanuragan, peninggalan dari nenek moyang mereka.
Para sesepuh Panjalu dengan tanpa banyak bicara menyiapkan ritual sebelum digelar atraksi olah kanuragan. Malam langsung berselimutkan aroma mistis. Ketika dupa-dupa mulai dibakar, baunya yang menyengat seketika membumbung ke angkasa terbawa angin. Bapaknya ada warming up. Oh, bisa dibilang sih dia udah trans namanya. Jadi kayaknya di raganya masih dia, tapi kayaknya di dalamnya udah bukan dia lagi. Kita lihat ya. Dia bisa kebal terhadap apa aja. Kalau dokumentasiin, itu dokumentasiin. Salah seorang sesepuh mengambil satu potongan dari setumpuk potongan bambu. Bambu ini sontak dihantamkan ke kepala salah seorang pelaku atraksi. Dan detik itu juga, lelaki ini kehilangan kesadarannya. Tubuh wadaknya telah dirasuki oleh roh gaib. Kalau melihat gerakannya yang liar dan matanya yang menatap buas, apakah lelaki ini telah dirasuki Maung Panjalu? Semua orang terkesiap ketika seorang pemuda maju ke salah seorang sesepuh. Apakah pemuda ini juga akan dihantam dengan benda keras tepat di ubun-ubun kepalanya? Yudi dan Tami ikut menahan napas bersama orang-orang yang menyaksikan kenekatan pemuda Panjalu itu. Semua disergap rasa khawatir. Khawatir kepala pemuda Panjalu akan bercucuran darah segar. Harus punya keberanian. Enggak, tapi harus punya keberanian tetap. Kalau lo berani datang ke sini, next time datang ke sini, aku pukul kepalanya. Main bola api.
Mantap ya balapnya. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya ini acara belum puncaknya. Karena bakal ada acara yang lebih lagi sih. Ya pasti. Kayak gimana? Penasaran? Jangan kemana-mana dulu mendingan ya. Kita ikutin kita berdua. Tami yang dasarnya berjiwa nekat dan pemberani, darahnya langsung mendidih. Dengan nekat, Tami maju ke depan, menyediakan kepalanya untuk dihantam dengan papan kayu. Tapi Tami bukan pemuda Panjalu. Apakah kepalanya bisa sekeras baja, seperti pemuda Panjalu? Tami sudah terlanjur maju, dan sudah tidak ada waktu untuk mengurungkan niatnya. Sungguh luar biasa. Tami sama sekali tak mengalami luka atau kesakitan, meski kepalanya baru saja dihantam benda keras. Yudi yang awalnya takut-takut, merasa malu melihat Tami berani melakukan adegan berbahaya di depan matanya. Yudi pun terpancing untuk ikut maju ke depan, menyediakan kepalanya jadi sasaran hantaman kayu. Gila. Gak sakit. Jadi gue kesini kayak doain dulu. Cuman pas udah kena, gue baru sadar lagi gak sakit sama sekali. Tarik gimana? Gak ada rasanya. Dip. Semakin malam atraksi olah kanuragan semakin menggila saja. Seakan tak puas hanya dengan dihantam sepapan kayu. Para pendekar Panjalu kini melanjutkan atraksi dengan batangan-batangan kayu yang dibakar. Lihat saja, seorang pendekar tua Panjalu memamerkan kedigdayaannya. Batang kayu membara, berkali-kali menghantam kepalanya. Namun tubuh rentanya tetap kukuh berdiri. Bunga-bunga api berterbangan setiap kali batang kayu menghantam kepalanya yang sekeras batu. Pendekar-pendekar muda Panjalu juga tak mau kalah. Mereka juga memamerkan kekerasan kepala mereka. Musik terus mengalun kencang, sementara para pendekar Panjalu semakin kesetanan. Kali ini Yudi dan Tami tak tergerak untuk ikut menjajal atraksi kekebalan ini. Keduanya tak cukup punya keberanian untuk menyediakan kepalanya dihantam dengan balok kayu membara. Tami takut wajah manisnya akan melepuh karena tersengat bara api. Para jawara Panjalu terus mempertontonkan kedigdayaan mereka. Salah seorang di antara mereka membuat atraksi mencengangkan, melahap bara api.
Lidah dan bibirnya sama sekali tak melepuh. Sementara itu, sang pendekar tua terus memamerkan kesaktiannya. Suasana malam yang panas semakin memanas dengan bunga-bunga api yang terus berterbangan memenuhi udara. Para pendekar muda semakin unjuk gigi. Mereka melakukan atraksi bermain sepak bola api. Hebatnya, walau dengan kaki telanjang, namun kaki-kaki mereka sama sekali tak melepuh, meski menggiring dan menendang bola api. Dengan tangan telanjang pula, mereka berulang kali melemparkan bola api ke udara. Atraksi debus seperti ini memang selalu hadir dalam setiap prosesi nyangku. Sementara itu, keberadaan benda-benda pusaka peninggalan Sang Hyang Borosngora menjadi saksi bahwa di zamannya Sang Hyang Borosngora banyak mendapatkan serangan saat menyebarkan agama Islam, sehingga membutuhkan pusaka untuk melawan setiap serangan yang mengancam nyawanya. Kita boleh ikutan nggak sih? Boleh aja kalau mau. Gila. Tadi pukul-pukul, sekarang lebih gila lagi. Gue ada api di mana-mana. Yuk. Main bola pakai api, kakinya telanjang. Iya, Kepala ditimpuk pakai kayu, api di mana-mana. harus main ini. Juara. Malam sudah kian larut. Para pendekar Panjalu sudah selesai memamerkan kedikdayaannya. Sebelum meninggalkan Panjalu, Yudi dan Tami menyempatkan diri untuk berbincang panjang dengan para sesepuh Panjalu.